Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal B dengan NIM 22650034 dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Sebelumnya saya akan menyebutkan yaitu sumber dari website dari materi pada video saya ini adalah yaitu https://id manfaat SIG di bidang transportasi, pengertiannya dalam geografi, GOPP. Baik, langsung saja. Materi yang saya bawakan yaitu manfaat SIG di bidang perkotaan. Manfaat SIG di jalur transportasi, sistem informasi geografis dalam kurung SIG, bermanfaat di bidang transportasi mulai dari pemetaan rute hingga analisis kecelakaan. Apa pengertian SIG dalam geografi? Salah satu sistem informasi yang banyak dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem informasi geografis dalam kurung SIG. Sistem informasi geografis adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran situasi dan informasi tentang ruang muka bumi. Sederhananya, SIG bekerja dengan data yang memiliki referensi spesial, misalnya titik koordinat. Data apapun yang telah terikat dengan lokasi bisa dimanfaatkan dalam SIG. Data tersebut lazimnya didapatkan melalui pengendaraan jauh. Pengendaraan jauh merupakan ilmu pengukuran untuk memperoleh informasi suatu objek, wilayah, atau fenomena di suatu lokasi tanpa harus berkontak langsung. Data pengendaraan jauh biasanya didapat dari sensor pengamat, kemudian dianalisis untuk menjadi sebuah informasi. Pengendaraan jauh dapat dilakukan menggunakan satelit atau foto udara. Tujuan pokok pemanfaatan SIG adalah mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Di antara pemanfaatan SIG adalah sebagai perencanaan bidang transportasi. Dengan adanya SIG, sistem transportasi dapat beroperasi dengan rapi, tertata, bahkan dijadikan analisis untuk mencegah kecelakaan. Dalam kajian transportasi, pengendaraan jauh sebagai bagian dari SIG berperan untuk penyediaan data, penggunaan lahan, pengumpulan data sosial ekonomi, dan inventarisasi jaringan transportasi. Berikut ini penjelasan praksi dalam bidang transportasi. Yang pertama yaitu data penggunaan lahan. Data lokasi tempat tinggal penduduk dalam kurung permukiman dan lokasi beraktivitas penduduk dalam kurung bekerja, sekolah, rekreasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pergerakan penduduk. Perencanaan transportasi memerlukan itu semua untuk menentukan pola pergerakan, distribusi, sarana angkutan, volume, dan tingkat aksesibilitas sistem transportasi. Dari data penggunaan lahan, kita dapat mengetahui harga lahan. Hal tersebut penting dalam perencanaan dan pengembangan kawasan perdagangan, permukiman, industri, dan jasa. Setiap citra pengendaraan jauh dapat menampilkan data penggunaan lahan dengan waktu perekaman yang berbeda. Itulah mengapa informasi perubahan penggunaan lahan melalui citra pengendaraan jauh dapat dimanfaatkan dalam perencanaan transportasi. Yang kedua, pengumpulan data sosial, ekonomi, dan jumlah penduduk. Kondisi sosial ekonomi dan karakteristik penduduk suatu wilayah dapat menggambarkan pola penggunaan lahan. Pengendaraan jauh merupakan sumber data yang dapat digunakan dalam memperkirakan jumlah penduduk. Cara memperkirakan jumlah penduduk melalui pengendaraan jauh adalah dengan menghitung jumlah unit bangunan dan tipe ukuran bangunan rumah.
dikalikan dengan jumlah penghuni tipe rumah tersebut. Perkiraan jumlah penduduk di atas berpengaruh terhadap kebutuhan transportasi, misalnya menentukan jumlah bangkitan pergerakan. Bangkitan pergerakan dalam kurung trip generation adalah jumlah perjalanan yang terjadi dalam satuan waktu pada suatu zona tata guna lahan. Yang ketiga, inventarisasi jaringan transportasi. Informasi yang detail terkait jaringan jalan merupakan landasan untuk melakukan manajemen dan perencanaan transportasi. Citra satelit pengendaraan jauh dapat menyediakan sumber informasi spesial jaringan jalan seperti lokasi, panjang jalan, lebar jalan, dan kondisi jalan dalam kurung jalan beraspal, jalan paving block, jalan tanah. Lebih detail, citra dapat pula menampilkan persimpangan jalan, tempat parkir, terminal, bandar udara, dan stasiun kereta api. Tidak hanya itu, fungsi jalan dapat dibedakan dari citra, seperti jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Citra pengendaraan jauh resolusi tinggi dapat menampilkan gambaran kondisi jalan dengan sangat jelas. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki data sistem transportasi yang sudah ada. Manfaat lainnya di bidang transportasi adalah sebagai berikut: analisis rawan kemacetan serta bahaya kecelakaan. Yang kedua, analisis kesesuaian rute dan ketentuan rute alternatif dan transportasi. Yang ketiga, manajemen pemeliharaan dan perencanaan terhadap perluasan jaringan transportasi. Yang keempat, perencanaan dan perluasan jaringan jalan tol, rel kereta, hingga jalan raya. Yang kelima, pemantauan jalur mudik dan penentuan jalur transportasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.